Dan ini masih banyak banget ya pekerjaan yang sebenarnya nggak bisa digantikan oleh AI. Misalkan, buat kalian para business owner, apakah ada rencana untuk menggantikan semua karyawanmu, mem-PHK mereka, dan menggantikannya dengan AI? Nah, ini bukannya cuan yang ada, malah kamu bakal bocuan ya. Mari kita bahas, kenapa? Ya, apakah kalian pikir menggantikan karyawanmu dengan kecerdasan buatan AI itu udah keputusan yang tepat? Ya, ini saya bilang sebuah keputusan yang salah besar ya. Gini, saya adalah pengguna aktif AI. Kerja pakai AI, membuat generate gambar pakai AI, bahkan skrip untuk nulis video ini juga dibantu oleh AI ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pekerjaan saya ini nantinya bisa digantikan secara penuh oleh AI? Nah, jawaban saya enggak sama sekali ya. Nah, ini para business owner ini harus tahu ya bahwa AI itu bukan aplikasi yang super power ya. Aplikasi yang bisa gantiin semua pekerjaan karyawanmu. Karena kalau kalian bayangin ya, AI itu sebenarnya kayak tangan-tangan robot yang ada di industri mobil. Kalau si owner ingin membuat suatu bodi mobil dengan cara cepat dan presisi dalam jumlah banyak, ya bisa pakai robot. Tapi industri mobil juga selalu menggunakan manusia di finishingnya, di perkabelannya, kelistrikannya. Karena apa? Ya, kelistrikan, interior mobil itu hal yang kompleks ya. Yang kalau promnya dimasukin ke robot itu terlalu ribet. Karena secara simpel, robot itu nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang kompleks, tidak seperti manusia ya. Nah, ini sama ya dengan AI ya. Ketika AI misalkan disuruh membuat sebuah desain, itu bisa dia mengenerate sebuah gambar. Tapi biasanya hasil gambar yang digenerate oleh AI itu tidak sesuai sama apa yang ada di pikiran kita. Bahkan sampai detik ini ya, AI itu nggak bisa nulis dengan benar ya. Biasanya teksnya berantakan. Dan hasil gambar AI itu juga sulit ya kalau kita mau revisi ya. Misalkan revisi tentang hal-hal yang kompleks. Warna sebuah titik di spot tertentu itu kita rubah warnanya. Atau menghilangkan objek di titik tertentu dan menggantinya menjadi objek lain tanpa merubah secara keseluruhan. Nah, ini AI belum bisa sampai sana ya. Nah, ini juga sama ya dalam sebuah karya tulisan ya. Ketika tulisan yang dibuat oleh AI dibandingkan dengan tulisan yang dibuat oleh manusia, ini sangat beda banget ya. Karena tulisan yang dibuat oleh manusia ini ada feel-nya, ada emosinya, ada jati diri si penulis dalam tulisan tersebut. Sementara tulisan by AI itu plain, kosong, kayak tulisan robot aja. Artinya pembaca itu bisa tahu loh kalau dia memang sering baca ya. Itu bisa tahu mana tulisan yang dibuat oleh manusia asli dan mana tulisan yang dibuat oleh sebuah AI. Nah, ini masalah yang banyak orang tuh nggak ngerti arti kata bantu ya. AI memang pada dasarnya itu dibuat untuk mempermudah, untuk membantu manusia ya. Bukan kita menyerahkan pekerjaan kita ke AI. Itulah kenapa sesuai judul, kalau kamu percaya sama influencer-influencer TikTok yang di masa depan manusia akan digantikan oleh AI, nah ini kamu kejebak sama scam ya. Scamnya di mana? Ya scamnya karena kalau kamu udah aktif di AI, kan kamu pasti beli ya AI-nya ya. Kamu subscribe dia secara bulanan dan itu nggak murah ya. Ujung-ujungnya sama kayak gaji pegawai, cuman ini robot. Dan ketika hasil karyanya, hasil tulisannya atau hasil desainnya itu nggak bisa sempurna, nggak bisa kamu revisi semau kamu, ya kan kamu ngalami kerugian ya malahan. Padahal kamu udah mencatin semua pegawai-pegawaimu. Nah, kalau buat saya, AI itu seperti Google ya. Kamu bisa cari informasi-informasi yang ingin kamu dapetin pakai AI. Kamu juga bisa dapetin pilihan-pilihan jawaban yang mungkin nggak kamu pikirkan sebelumnya pakai AI. Dan kamu bisa minta dibuatkan contoh ya, contoh hasil karya yang bisa dibuat oleh AI. Nah, setelah kamu dapetin semuanya, informasinya, nah ini kamu bisa bikin sendiri, kamu tulis sendiri, atau kamu bikin desainnya sendiri based on apa yang dibuat oleh AI. Jadi bukan berarti kamu nyerahin hasil AI langsung ke klien, karena itu kesalahan yang besar ya.
ketika klien minta revisi, ya kamu akan kesulitan ya. So ya, ketika kamu mau pakai Midjourney, DaVinci, atau ChatGPT ya untuk generate apa yang kamu mau, nah ini boleh-boleh aja ya, asal tetap kamu harus ninggalin karyawan ya yang jago di sana. Kalau misalkan yang kamu generate itu desain, ya kamu tetap harus punya desainer ya, karena hasil generate dari AI itu nanti akan bisa dikembangkan secara kompleks oleh manusia. Intinya jangan percayalah sama influencer-influencer di TikTok yang bilang bahwa ke depan manusia akan digantikan oleh AI. Apalagi kalau bicara soal desain ya. Nah ini saya yakin ya, pembuat konten yang seolah-olah jago itu saya kira nggak jago-jago amat lah tentang AI. Dan saya yakin dia sebenarnya juga nggak pakai AI gitu loh. Yang ada di masa depan itu memang manusia yang pengguna AI itu akan dibutuhkan di masa depan ya. Dan ini benar sekali ya. Tapi kalau semua pekerjaan di masa depan itu digantikan oleh AI, nah ini saya kira ini pendapat orang yang nggak pakai AI ya. Saya yakin ini ujung-ujungnya ya juga cuman hangat-hangat tai ayam ya. Karena AI ini kan lagi populer dan banyak banget orang yang seolah-olah jago AI ya. Padahal konten-kontennya itu juga ya copy paste dari konten-konten orang barat. Karena apa? Karena pada akhirnya pekerjaan manusia itu sulit ya digantikan oleh AI ya. Kalau membantu manusia iya, tapi kalau menggantikan enggak ya. Ya ini kita bisa ambil contoh ya. Di tahun 2017 beberapa orang ya ini ingin memodernisasi sebuah hotel ya dengan menggunakan AI. Jadi reservasinya itu pakai AI, pembayarannya juga cardless, jalan di koridor itu diberikan troli yang ada mesinnya, breakfast modelnya pakai nasi kotak instan. Bahkan ketika mau check-in atau check-out ya keluar dari lobby itu pintunya buka sendiri ya, ala-ala pintu yang ada di mall. Apakah konsep ini bekerja? Ya bangkrut bos. Awal-awal sih keren ya, tapi ya lama-kelamaan sentuhan manusia itu nggak bisa digantikan ya. Coba ya misalkan kamu sebagai tamu hotel ya, lagi hujan dan kamu kehujanan, mau masuk lobby itu nggak ada doorman yang siap mayungin kamu keluar dari mobil. Masuk hotel mau reservasi, ketemunya ya panel layar ya buat check-in. Udah badannya basah, kehujanan kayak tikus got, kamarnya itu kamu harus nunggu dulu ya. Emosi kan? Lah, tapi emosinya ke siapa? Ke layar panel, kan ya nggak lucu ya. Nggak ada itu resepsionis yang cantik-cantik dengan murah senyumnya. Nggak ada itu pegawai hotel yang dengan senyumannya itu membawain kita welcome drink ya. Nggak ada pak. Welcome drink ya ambil sendiri pak. Airnya dingin lagi nggak ada yang anget. Mau komplain ke siapa? Layar panel. Dah gitu bawa koper segede gaban sendirian. Nggak ada itu yang bantu angkat-angkat koper kamu ke atas troli. Nggak ada. Ribet banget nggak sih? Udah kehujanan kayak tikus got, terus nunggu di lobi lama-lama, welcome drink ambil sendiri, apa-apa sendiri, angkat barang dari lobi sampai kamar juga sendiri. Apa kamu besoknya mau balik ke hotel itu lagi? Ya enggak ya. Ya karena enggak manusiawi sama sekali ya. Sementara kalau dibandingkan itu banyak hotel yang terkesan masih konvensional, tapi ketika kamu masuk ke dalam hotel tersebut, masuk disambut, pintunya dibukain oleh doorman, sampai reception dikasih senyuman, ya dikasih pelayanan, disuruh duduk dulu, nunggu kunci, terus dikasih welcome drink. Mungkin beberapa hotel 4 star atau 5 star ngasih snack. Bukan enak banget ya, ngerasa kayak kamu tuh diuongke gitu loh. Dan itu nggak akan kamu dapetin ketika hotelnya pakai AI. Dan ini masih banyak banget ya pekerjaan yang sebenarnya nggak bisa digantikan oleh AI. Misalkan teknisi motor, teknisi mobil, nggak akan bisa itu AI ngakalin kaki-kaki mobilmu yang rusak, nggak bisa. Ada juga asisten rumah tangga, guru, dosen, kreatif desain, animator, copywriter, tukang bangunan, jasa skripsi. Lah itu nggak bisa ya pak. Apalagi yang paling gampang ya penjual kaki lima, jualan cilok, jualan bakso, itu nggak bisa ya digantikan oleh AI. Selain ongkosnya itu jatuhnya lebih mahal, ya lebih efisien pakai rewang ya, pakai orang yang bantuin kita gitu loh buat dagang. Itu lebih murah, lebih
gampang kita suruh-suruh dan hasilnya juga sempurna. Apalagi ya? Coba tambahin di kolom komentar ya. Kerjaan apa yang nggak mungkin digantikan oleh AI? Jadi gimana nih menurut kamu? Apakah sebagai business owner kamu mau nanggung resiko dengan cara memecat karyawanmu dan menggantikan semuanya dengan AI? Ya kalau menurut saya nggak apa-apa sih kalau papa kamu tuh 9 naga ya. Karena kalau misalkan kamu bangkrut, ya kamu tinggal minta transfer, ya nggak?